Pemirsa, UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam memperkuat ekonomi secara nasional. Di tengah situasi pandemi saat ini, semua orang bergotong royong untuk mendukung ekonomi secara global dengan berkarya melalui UMKM. Dalam perspektif kali ini, saya Reska Herlambang akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita kali ini. Sudah hadir bersama Reska Ketua Umum Kowani, Ibu Giwa. Assalamualaikum Ibu Giwa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Reska. Apa kabar Mas Reska? Kabar baik. Ya. Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan berkaitan dengan informasi peranan Kowani ini begitu terasa di tengah masyarakat, terutama bagi wanita yang ada di Indonesia. Ya, insya Allah. Nah, selain dari Ibu Giwa, kita juga akan berbincang-bincang dengan Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UKM dari Kowani. Sudah hadir bersama kita di sore hari ini, Ibu Ratna. Assalamualaikum Ibu Ratna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Terima kasih sudah bergabung di sore hari ini. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Ratna terkait apa yang menjadi peranan dari ekonomi, koperasi, dan UKM ini, apalagi kalau kita lihat di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, selain Ibu Giwa dan juga Ibu Ratna, sudah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini, Ibu Ati Sarjana yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana dalam kegiatan Kowani Fair Online tahun 2021. Apa kabar Ibu Ati? Terima kasih sudah bergabung juga. Terima kasih Mas Reza. Nanti kita akan berbincang-bincang apa saja yang menjadi kegiatan dari KFO ini dan bagaimana antusias para wanita Indonesia untuk menyukseskannya. Baik. Nah, sekarang kita ke Ibu Giwa terlebih dahulu. Ibu Giwa, ketika kita bicara mengenai Kongres Wanita Indonesia, tentunya dari sejarah, kemudian juga dari pergerakannya, memiliki peranan yang sangat strategis. Sebelum kita bahas mengenai UMKM, kegiatan Kowani ini saat ini apa saja, Ibu? Ya, kegiatan Kowani di dalam masa pandemi ini tentunya malah bertambah kapasitasnya ya, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di mana pada masa pandemi ini kita juga harus mendukung dan membantu pemerintah agar segera hilangnya COVID-19 dari bumi Indonesia ini. Maka dari itu pada waktu sejak awal masa pandemi kita langsung bergerak ya melalui Satgas COVID-19, Kongres Wanita Indonesia, di mana kita memberikan bantuan seperti sembako, kemudian kita melakukan rapid test. Pada waktu itu rapid test itu sangat luar biasa, sesuatu benda yang masih aneh ya. Jadi kita melakukan belum terbiasa kita melakukan jumlahnya, kalau tidak salah jumlahnya sampai 2.000 lebih ya. Ternyata antusias masyarakat, bukan hanya organisasi anggota, bukan hanya untuk kelompok rentan, kelompok anak jalanan, kelompok disabilitas, tetapi untuk masyarakat sekitar sini juga mereka pada berbondong-bondong untuk melakukan rapid test begitu ya. Nah, setelah itu dalam masa pandemi kita terus memberikan sosialisasi, edukasi kepada anggota organisasi Kowani, kemudian kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita di tingkat provinsi, juga GOE, Gabungan Organisasi Wanita di tingkat kabupaten kota, untuk memberikan motivasi dan semangat pada mereka agar perempuan ini kita harus maju dan tetap berkembang di dalam masa pandemi. Begitu, kita jangan sampai terpuruk di dalam masa pandemi ini, begitu. Jadi artinya tetap harus produktif, Ibu. Betul. Ya? Meskipun bahwa situasi pandemi ini seakan-akan membuat kita sulit untuk beraktivitas. Ya, begitu. ya. Dan jadi kita memberikan edukasi dalam misalnya membangkitkan semangat mereka untuk meningkatkan knowledge mereka, untuk transfer knowledge mereka, untuk transfer business minded mereka, agar mereka ini sebagai misalnya wanita karir kemudian tidak bisa aktif di luar, apa yang dilakukan di rumah selain mendidik anak, tentunya mereka harus mempunyai suatu jiwa usaha, di mana Kowani mempunyai satu amanah ya, bahwa semua perempuan wajib menjadi ibu bangsa. Artinya apa? Nah, artinya jadi semua adalah perempuan, Ibu, ya, betul, wajib menjadi ibu bangsa gitu ya. Semua perempuan wajib menjadi ibu bangsa dengan menyiapkan generasi penerus bangsa ya, yang handal, yang kuat, yang berakhlak mulia ya. Kemudian juga mendidik sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak kita, generasi penerus. Dan selain itu juga kita harus dapat mempunyai peran yang penting di dalam keluarga, baik itu di dalam ketahanan keluarga, di dalam ekonomi, maupun di luar keluarga dalam pembangunan nasional begitu. Jadi pada waktu itu kan memang
kendalanya perempuan, banyak perempuan yang masih gaptek lah istilahnya ya. Iya. Pada waktu sebelum pandemi, Kowani mempunyai satu program Connecting Women ya, di mana kita akan memberikan mediasi antara kelompok anggota organisasi, baik itu yang di daerah maupun di pusat, untuk kita mengkonektingkan ya, saling terhubung satu sama lain gitu ya, Bu, ya? satu sama lain ya, baik itu dua arah, baik itu multi arah, tetapi sulit tercapai begitu. Nah, ternyata masa pandemi ini itu banyak sekali hikmah-hikmahnya di balik ini begitu. Jadi ada hikmah semua dari peristiwa ini, betul, Bu ya. Nah, jadi mau tidak mau, bisa tidak bisa, perempuan harus bisa digitalisasi begitu. Jadi harus melek teknologi gitu istilahnya. Betul, ya. Kalau untuk saat ini sendiri, organisasi perempuan yang di bawah Kowani ada berapa banyak dan anggotanya sudah berapa, Bu? Jadi Tersebar di begini seluruh ya, Indonesia? Kongres Wanita Indonesia itu di mana dari sejak tahun 1928 organisasi-organisasi wanita ya dari Jawa, Sumatera, Kalimantan itu bergabung menjadi satu ya, itu inisiasi dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Nah, pada tanggal 22 Desember itu berkumpul di Yogyakarta membuat suatu perkumpulan perempuan seluruh Indonesia ya, dengan pendirinya yaitu dari Taman Siswa, kemudian dari Aisyah, kemudian dari Wanita Katolik, sampai sekarang organisasi tersebut masih eksis dan makin membesar. Nah, kemudian pada saat ini alhamdulillah kita bergabungnya 97 organisasi wanita di tingkat pusat. Jadi ada 97 organisasi 97 gitu ya? organisasi di tingkat pusat dari segala macam latar belakang. Baik itu dari ekonomi, baik itu budaya, baik itu profesi, baik itu istri tentara, itu semua bergabung ya, mempunyai satu visi dan misi yang sama, yaitu satu tujuan adalah meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia. Nah, kalau Hari Ibu pasti semua mengenal ya, Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember 1928. Nah, itu hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia di Yogyakarta. Hasil kongres kedua 1935 itu menghasilkan amanah bahwa semua perempuan wajib menjadi ibu bangsa. Baik, berarti itu menjadi ibu bangsa. Betul, ya. Kemudian kongres berikutnya mengusulkan ya bahwa hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia tanggal 22 Desember 1928 diusulkan menjadi hari perjuangan pergerakan perempuan, yaitu adalah Hari Ibu yang kita sekarang itu masih ada saja ya stigma bahwa Mother's Day. Nah, itu adalah hari ulang tahunnya Kowani. Nah, akhirnya setelah kemerdekaan pada tahun 1959 dikeluarkanlah Kepres bahwa hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia menjadi Hari Ibu yang diperingati setiap tahunnya, yang bukan hari libur begitu. Baik, nah, jadi artinya bahwa memang ada sejarahnya begitu Ibu betul, ya, antara dengan Hari Ibu tadi kemudian juga dengan Kowani itu sendiri. Betul, dan juga masih banyak organisasi-organisasi yang belum masuk Kowani. Nah, karena memang sangat selektif banget ya dengan aturan-aturannya. Kemudian memang Kowani kan sebagai aset negara ya yang sudah mempunyai achievement seumur hidup ya dari Kementerian Dalam Negeri. Kita sudah mempunyai award bahwa pengabdian selamanya untuk Kongres Wanita Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah sekarang anggotanya jumlahnya 87 juta wanita di seluruh Nusantara. Kita membayangkan sepertiga ya jumlah penduduk Indonesia adalah anggota Kongres Wanita Indonesia. Artinya bahwa dengan jumlah yang sangat besar ini diharapkan juga bisa mampu memberikan sumbangsi gitu ya. Betul. Baik itu sumbangsi pemikiran maupun juga energinya dalam bidang ekonomi tadi, misalnya UMKM dan sebagainya. Betul. Baik, sebelum nanti kita ke Ibu Giwo lagi, kita akan berbincang-bincang. Menarik sekali kita kalau berbicara mengenai jumlah yang sangat besar gitu ya, 87 juta gitu Bu ya. Iya. Hampir seperempat gitu, bahkan sepertiganya gitu ya terhadap penduduk Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kita ke Ibu Ratna. Ibu Ratna, ini tugas yang sangat besar juga nih, bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan dari sektor ekonomi, kemudian koperasi, dan UKM itu sendiri. Nah, untuk bidang koperasi dan ekonomi UKM ini seperti apa saja sih Bu kegiatannya? Begini Mas, kita itu bekerja dengan hasil dari Kongres Kowani.
kita pada tahun program kerja kami adalah dari tahun 2019 sampai 2024. Setiap 5 tahun kita mengadakan pemilihan. Jadi program umum daripada bidang ekonomi koperasi dan UKM, pertama itu adalah untuk bidang koperasi kita mengadakan peningkatan pemahaman mengenai ekonomi kerakyatan melalui koperasi itu. Ya, jadi kita mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun kita mengadakan suatu sosialisasi mengenai koperasi. Dan kedua adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebagai pelaku usaha. Yaitu pelaku usaha kita ya gitu, mengadakan setiap tahun Kowani Fair. Biasanya kita mengadakan secara offline, tapi sesudah adanya pandemi ini COVID-19, dari mulai tahun 2020 kita mengadakan Kowani Fair ini secara online. Itulah. Lalu kita juga kalau tidak pandemi, suka mengadakan kunjungan-kunjungan kepada industri perumahan. Dan ketiga, mengenai program umum daripada bidang kami adalah meningkatkan kewirausahaan pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi. Lah itu secara itu kami uraikan meningkatkan kualitas sumber dayanya yaitu perempuan dan juga membuka website untuk bisa berhubungan dengan jadi artinya bahwa banyak sekali upaya yang telah dilakukan gitu Bu ya, sesuai dengan aturan yang ada, kemudian juga tugas dan fungsi dari Kowani itu sendiri. Saya tertarik ketika Ibu menyampaikan bahwa akan diberikan pemahaman gitu ya kepada para wanita Indonesia itu untuk sadar teknologi dan informasi berkaitan dengan ekonomi. Biasanya kegiatannya apa saja Bu yang dilakukan selain dari kegiatan Kowani Fair ini sendiri? Kita selama ini karena adanya pandemi ya kita selalu mengadakan seminar-seminar melalui daring. Baik itu seminar yang berkaitan dengan ekonomi, koperasi, dan UKM. Apalagi dalam rangka Kowani Fair Online ini kami sering sekali mengadakan seminar-seminar dan itu ya kita selalu meluaskannya kepada seluruh wanita yang ada di Indonesia melalui daring. Jadi dimaksimalkan melalui daring ini Bu ya, walaupun di tengah situasi pandemi saat ini. Betul. Nah sekarang kita ke Ibu Ati gitu ya. Ibu Ati tadi peranan yang sangat penting itu bagaimana bisa meningkatkan kesadaran wanita Indonesia untuk membantu atau memberikan sumbangsi dari sisi ekonomi tadi dengan melakukan kegiatan UMKM maupun kegiatan ekonomi lainnya. Nah ini ada kegiatan yang namanya Kowani Fair Online tahun 2021. Bisa diceritakan Ibu kegiatan yang seperti apa ini? Terima kasih Mas. Ide brilian dari ketua umum kami, Bu Giwa Rubianto, ya, itu ide brilian beliau. Jangan kita hanya berpangku tangan saat pandemi dan kita bidang ekonomi koperasi untuk disarankan untuk mengikuti mengadakan Kowani yang biasa kita adakan setiap tahun itu secara di gedung begitu, biasanya kita dibantu offline lah gitu Bu ya. Offline ya. Kali ini kita harus bisa mengadakan Kowani Fair secara online begitu. Kemudian kami jajaki bidang ekonomi koperasi ini, kebetulan saya adalah wakil sekjen yang membidangi bidang ekonomi koperasi. Kita jajaki yang waktu saat pertama itu kita bersama-sama dengan Tokopedia dan itu hasilnya juga cukup bagus begitu, cukup lumayan. Kemudian yang kedua ini karena Dharma Pertiwi ini juga adalah masih dalam satu rangkaian keluarga begitu dengan Kowani. Jadi setelah kita jajaki seperti apa sih sebenarnya marketplace yang didirikan oleh Dharma Pertiwi itu, kita jajaki dan kita merasa safe di sana karena marketplace itu didirikan oleh Dharma Pertiwi di bawah kepemimpinan pengawasan TNI tentunya. Jadi data-data kita akan aman di sana. Itulah makanya lebih aman gitu Ibu ya. Betul. Itulah makanya waktu rapat Dewan Pimpinan Kowani kita memutuskan untuk memilih Ladara. Walaupun itu marketplace belum terkenal dan masih sangat kecil, jadi cita-cita Kowani itu adalah membesarkan UMKM besar bersama-sama dengan Ladara. Itu. Jadi nama marketplace-nya adalah Ladara gitu Bu. Ladara, itu singkatan dari laut, darat, dan udara. Gitu. Jadi Ibu Giwa juga waktu itu menyetujui untuk kami berkolaborasi dengan Ladara, kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu kita sekitar 3 minggu itu kita mengumpulkan
sekitar 1.000 UMKM untuk dapat dilatih gitu. Kita bagi-bagi Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Saking waktunya sangat pendek itu kita pagi dengan Indonesia Timur, nanti malam kita jadi evaluasi. Jadi dibagi-bagi gitu Bu ya? Kita evaluasi. Jadi kita tidak pernah ketemu karena saat itu adalah saat yang sangat krusial gitu. Waktu itu sedang tinggi-tingginya ya Bu. Klaster COVID ya Bu ya? Klaster-klaster itu banyak sekali. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tidak ketemu, tapi sukses apa yang dicita-citakan oleh Kowani, yaitu Connecting Women itu tadi. Jadi kita bekerja keras dengan pakai Zoom. Kita pakai Zoom itu kadang kita pakai 2 Zoom begitu, satu pakai Zoom-nya Kowani dengan daerah, kemudian kita Zoom di sebelah ini dengan panitia untuk koordinasi. Jadi artinya bahwa sinerginya sebegitu dimaksimalkan Ibu ya, betul, sehingga betul. semua wanita di Indonesia ini bisa tersentuh dengan kegiatan betul. dari Kowani ini sendiri. Betul. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, karena menarik sekali nih Bu Giwa dengan ide dan gagasannya Bu Giwa tadi, bahwa Connecting Women ini tidak hanya sekedar tagline saja, tapi betul-betul ada realisasinya. Nanti kita akan berbincang-bincang bersama kami di kesempatan kali ini, tetaplah di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif di sore hari ini. Kita masih berbincang-bincang mengenai peranan wanita, terutama Kowani, dalam meningkatkan kapasitas wanita Indonesia dalam membantu pergerakan ekonomi secara nasional melalui UMKM. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Giwa. Ibu Giwa tadi menarik sekali ketika Ibu Ati menyampaikan bahwa ini merupakan ide ataupun gagasan dari Ibu Giwa selaku Ketua Umum Kowani untuk menghubungkan perempuan di seluruh Indonesia, terutama para wanita-wanita yang bisa dikatakan membantu perekonomian keluarga, bahkan menjadi tulang punggung keluarga itu sendiri. Ya. Nah, dengan kegiatan Kowani Fair Online 2021 ini, apa yang menjadi tujuan utama selain peningkatan UMKM tadi? Ya, jadi pertama adalah sesuai dengan visi dan misi Kowani ya, meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia ya, terutama meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui ekonomi ya. Bagaimana perempuan-perempuan ini sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tapi dapat menunjang ekonomi di keluarganya begitu. Jangan selalu tergantung ya. Kemudian harus bisa mandiri. Nah, kegiatan Kowani Fair ini diawali dari tahun 1999. Di mana pada waktu itu saya masih yang muda belia ya. Sekarang juga masih muda Bu. Ya, kebetulan saya sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi, dan Ketenagakerjaan. Pada waktu itu ketua umumnya adalah Ibu Ine Sukaryo yang biasanya tidak pernah dilakukan kegiatan Kowani Fair ini. Kemudian kita tentunya sebagai perempuan harus berpikir out of the box. Apa yang baru? Jadi harus beda dari yang lain gitu. Itu 20 ya? tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu. Kemudian kami bagaimana caranya menghubungkan antara organisasi dengan organisasi anggota di dalam Kowani yang sebagai wadah perjuangan. Bagaimana caranya komunikasi tersebut? Nah, itu dengan kita membuat suatu media untuk dagang mereka. Jadi baik itu kita mempertemukan antara buyer, seller maupun produsen. Nah, para pelaku usaha yang sebagian besar ini perempuan, yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini adalah 60% pelaku UMKM adalah perempuan begitu. Lagi pula sekarang di tingkat masa pandemi ini peningkatannya agak naik untuk sebagai pelaku UMKM. Nah, maka dari itu pada waktu yang lalu itu bagaimana kita mempertemukan bahwa ini organisasi di pusat, organisasi di daerah, kita pertemukan tuh semua para pelaku usaha ya, termasuk mbok-mbok jamu di daerah. Semuanya ikut serta gitu Bu ya. Semua ikut serta di pada waktu itu di Bidakara. Dengan pesertanya luar biasa, ada 350 stand.
359 saat pada itu, waktu Ibu, ya? pada waktu itu 350 stan Bu Ati. Nah, sebelum pandemi itu ya Bu ya? Pada tahun 1999. Jadi pada saat awal berdiri sekali gitu ya Bu ya? Betul, pada waktu Kowani Fair didirikan pertama ya. Nah, kemudian tiap tahun ternyata ini dibutuhkan oleh para perempuan sebagai pelaku usaha. Kalau kita tidak mengadakan Kowani Fair, itu mereka pasti bertanya kapan diadakan. Nah, pada waktu ajang jual beli itu mereka selalu mengeluh, namanya juga pedagang, nggak ada omset, nggak ada ini, biasa mengeluh. Nah, tetapi setelah acara selesai, kemudian kita belum mengadakan, mereka bertanya begitu, kapan diadakan lagi. Nah, lalu saya bilang bahwa, loh kenapa waktu itu mengeluh? Iya, memang omset tidak bisa seperti target kita, tetapi ini membuat satu network yang lebih, jadi mempertemukan dari antara produsen dengan produsen, seller dengan seller, bayar dengan dan bayar, Bu, bayar dengan bayar, itu kan ada suatu interaksi yang mempunyai ada suatu nilai tambah ya. Ya, misalnya mereka saling tukar menukar atau bagaimana begitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang perempuan ini yang mereka berpikir bahwa wah ini bisa untuk mengembangkan usaha mereka dengan membuat satu jaringan baru, yang itu yang saya maksudkan adalah connecting women. Jadi artinya bahwa tidak hanya semata-mata untuk mencari target omset tadi, tapi dicari adalah networking tadi, Bu ya? Betul. Karena secara tidak langsung dengan meningkatkan networknya, jaringan baru, itu kan nanti pasarnya itu bukan hanya pasar dalam nasional saja, bahkan insya Allah internasional. Nah, sedangkan Kongres Wanita Indonesia itu mempunyai jaringan internasional dengan PBB sebagai anggota dari International Council of Women, anggota dari Consultative Status of Women, begitu. Nah, jadi mereka juga kita undang kalau dalam acara-acara pada waktu offline. Nah, sekarang kan online lebih mudah untuk menghubungkan antar mereka, begitu. Bahkan bisa terkoneksi tanpa batas sih Bu ya, tidak hanya di Indonesia saja gitu ya. Iya, tanpa batas, tanpa waktu, dimanapun mereka di rumah sambil menjaga anak, sambil mendidik anak, mereka bisa melakukan usaha. Nah, tetapi memang banyak kendalanya. Bagaimana? Nah, ini memang suatu tantangan bagi Kongres Wanita Indonesia dengan memberikan transfer knowledge dan transfer bisnis minded kepada mereka agar mereka dapat meningkatkan motivasi dengan jiwa inspiratif untuk jiwa dagangnya, begitu. Nah, jadi ada sales marketingnya juga diberikan edukasi kepada mereka, betul. Ibu, nah, ya? Pada waktu yang lalu kita juga melakukan pendampingan permodalan, kita hubungkan, ya kita memediasi, memfasilitasi antara pihak banker dengan pihak seller maupun produsen. Jadi artinya secara tidak langsung Kowani ini sebagai inkubator lah Bu ya, menghubungkan mereka keduanya gitu ya. Nah, jadi banyak pelaku usaha yang belum mempunyai usaha pada waktu itu, tetapi tiba-tiba ada terpikir misalnya kalau kita mengadakan pelatihan ya, misalnya kursus masak atau kursus kue atau buat cinnamon gitu ya, yang mereka belum mempunyai usaha, mereka bisa bakery, buka usaha di rumah. Jadi langsung tiba-tiba muncul ide gitu ya Bu ya? Betul, iya. Baik, sekarang kita ke Ibu Ati tadi. Ibu Ati, artinya bahwa ketika masyarakat, terutama wanita Indonesia tadi, tergerak hatinya untuk menjadi pelaku UMKM ini bisa saja mungkin dari edukasinya, kemudian juga pelatihan-pelatihan yang diberikan itu sendiri. Nah, kalau untuk Kowani Fair Online ini sendiri, berapa UMKM yang sudah bergabung atau ikut serta di tahun ini? Kita bisa mendaftar, kemarin kita sebar pendaftaran melalui Google Form ya. Kita kan punya ini di daerah ya Mas, kita punya BKW menurunkan kepada GOW dan itu sangat cepat, kita 3 hari begitu saja. Jadi responnya udah cepat Bu ya, feedbacknya secara nasional ya? Sangat cepat. Itu dalam jangka tidak sampai 2 minggu itu kita bisa menjaring lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000 UMKM yang tergabung. Kemudian karena banyak kendala seperti yang di Indonesia Timur itu memang masih butuh sentuhan yang sangat khusus untuk Indonesia Timur, terutama selain knowledge-nya juga masih agak sedikit tertinggal, begitu juga terkendala dengan
jaringan. Jadi koneksi juga masih koneksi menjadi masalah juga masih gitu ya, Bu, ya? jadi masalah. Jadi kita juga mungkin Kowani juga akan mendorong pemerintah untuk koneksi di daerah timur itu supaya maksimalkan. Ya walaupun sudah diperhatikan tapi belum maksimal banget begitu. Jadi kalau untuk proses kegiatan transaksi jual belinya sendiri pada saat KFO ini sendiri itu seperti apa, Bu, yang dilakukan? Apakah mereka mempresentasikan produk UMKM-nya atau lebih mengarahkan mereka misalnya ke Instagram-nya ataupun ke media sosialnya sehingga publik yang ikut serta dalam KFO ini bisa langsung belanja begitu, Ibu Giwo ya? Bertransaksi itu seperti apa? Iya, jadi setelah kita terdaftar di dalam Ladara, kemudian kita bimbing lagi mereka untuk bagaimana membuat foto yang baik, untuk membuat Instagram yang baik, begitu. Karena kalau tanpa itu juga kita akan tertinggal juga, jadi kita tetap harus Instagram maupun Facebook, begitu, atau dengan YouTube, begitu, tetap kita galakkan untuk mengajari mereka yang rata-rata masih belum banyak yang tahu begitu ya, kecuali yang muda-muda ya, yang muda-muda itu masih banyak yang tahu karena banyak banget ibu-ibu yang sepuh-sepuh juga pengen banget berkarya gitu untuk ini, untuk digital ini. Jadi beliau-beliau juga pengen banyak tahu. Jadi ikut juga di dalam pameran-pameran yang kita adakan, apalagi pameran-pameran yang KFO ini kita gratiskan untuk mereka, gratis. Jadi kita bimbing juga secara gratis, kita mencari sponsor untuk dapat membimbing beliau-beliau itu secara gratis. Kebetulan Kowani kan memang sudah punya nama ya, jadi kita tidak terlampau sulit untuk memberikan pendidikan bagaimana cara membuat foto di IG yang baik, kemudian bagaimana cara... Jadi digital marketingnya diajarin gitu? Diajarin. Ya? Soalnya kalau kita tidak ajarin, kita juga yang tidak bisa, nanti mereka penjualannya juga tidak bisa banyak begitu. Betul sekali, karena juga saya dalam satu kesempatan pernah berbincang-bincang dengan salah satu ekonom lah, peraih Nobel dari Inggris, mengatakan bahwa kualitas produk Indonesia itu sebenarnya baik sekali, sangat bagus sekali. Namun ketika pada saat proses packagingnya, kemudian juga mempublikasikannya, seakan-akan kurang menarik, Bu. Contohnya misalnya rendang, itu kan makanan yang sangat enak sekali gitu. Tapi kalau misalnya tidak dikemas dengan baik, sesuai dengan kekinian lah istilahnya, ini tidak akan menarik bagi publik itu sendiri. Nah, kalau di bidang ekonomi sendiri, Bu, apakah juga dilakukan pelatihan-pelatihan lainnya? Misalnya mereka juga diajarin quality control dari makanannya, kalau misalnya produk tenun, produk kain itu seperti apa mengemas dan sebagainya. Itu seperti apa kegiatannya, Bu? Baik, begini Mas, kita kan selalu karena bidang ekonomi ini, Koperasi dan UMKM berkaitan selalu juga bekerja sama dengan kalau sudah diadakan Kowani Fair ini, kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti kemarin ini dengan adanya Kowani Fair online, ya sudah mereka seperti yang dikatakan Bu Ati bahwa mereka sudah mendaftarkan, lalu diadakan workshop. Jadi workshop itu diberikan oleh Ladara, yaitu menjelaskan cara-cara mereka membuka digitalnya untuk bisa berkonek dengan Ladara, lalu membikinkan seperti Photoshop-nya yang bagus supaya lebih menarik. Jadi diajarin Photoshop juga ya, Bu? Semua diajarkan. Jadi pelatihan-pelatihan itu diadakan 8 kali. 8 kali selama Kowani Fair itu dari daerah barat, tengah, dan timur. Dan mereka yang betul-betul antusias, tapi sayangnya mereka tidak bisa ikut semua ya karena keadaan internetnya tidak, dan juga digitnya juga susah untuk mendapatkan, karena kalau pagi hari anak-anak kan sekolah, anak-anak juga ya karena sekolah ya, jadi mereka tidak bisa, jadi saling pinjam meminjam dengan orang tua, kadang tidak punya komputer, ada laptopnya juga, jadi kendala-kendala itu yang mengganggu mereka, tapi semangatnya mereka itu luar biasa. Dan Ladara sangat sabar sekali mendidik mereka untuk memberikan pelatihan pengajaran mengenai hal-hal itu untuk supaya mereka bisa mencapai penjualan yang maksimal dan lebih baik lagi. Jadi mereka betul-betul sebenarnya antusias untuk itu. Tadi kendalanya hanya itu aja, Mas. Baik, jadi artinya ibu-ibu juga sudah ada semangatnya, Ibu ya. Semangatnya hanya saja luar biasa. Fasilitas pendukungnya, Ibu Ati ya, seperti apa? Betul. Ya, nanti kita sebenarnya tim Kowani Fair ini ingin berusaha untuk dapat sponsor begitu yang memberikan sponsor handphone kepada mereka. Kepada mereka. Jadi difasilitasi lah gadgetnya, Ibu ya. Gadget supaya ya walaupun itu murah tapi yang penting bisa untuk dipergunakan IG, bisa oleh mereka. dipergunakan untuk mereka untuk berjualan.
Ya, berjualan begitu. Dan mempromosikan barang-barangnya itu, Mas, yang penting. Itu yang paling penting, Ibu Ratna. Iya, Kalau betul. sekarang kan rasanya gampang sekali kalau misalnya melakukan transaksi penjualan, karena tinggal foto barangnya, kemudian diunggah ke medsosnya, ada transaksi di situ, dan lebih gampang lagi untuk masyarakat untuk lebih berinteraksi secara ekonomi. Nah, sekarang kita ke Ibu Giwa. Ibu Giwa, ini artinya bahwa dukungan dari grassroots ini sangat kuat sekali. Wanita-wanita Indonesia walaupun keterbatasan gadgetnya harus gantian sama anaknya, kemudian juga terkendala signal dan sebagainya, artinya ada semangat yang perlu dijaga. Apa yang menjadi Kowani lakukan ke depannya, terutama untuk memupuk semangat mereka ini agar tidak pudar? Ya, tentunya pertama kita melakukan pendampingan ya. Kita mengedukasi mereka, mendampingi dari awal sampai mereka bisa mandiri. Ya, tanpa ada pendampingan, misalnya pelatihan-pelatihan ya, di mana pelatihan tersebut bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi meningkatkan kualitas produksinya. Nah, selain itu juga dibina untuk bagaimana belajar membuat proposal, mengajukan usahanya ke perbankan. Jangan sampai mereka kena sama lintah darat atau tengkulak-tengkulak di daerah ya, dengan mereka perlu modal gampang tanpa ada ilegal lah gitu, Ibu ya. Ya, tanpa ada jaminan, kemudian bunganya juga belit-belit. Nah, kita melakukan pendampingan untuk perbankan juga. Nah, selain itu juga kita selalu berkomunikasi, dan pada waktu yang lalu ada paguyubannya. Jadi dari tahun ke tahun bagaimana mereka sharing, diskusi apa yang mereka sudah dapatkan, kemudian kekurangannya apa, keluhannya apa. Ini Kowani selalu mendampingi. Nah, tentunya Kowani tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada leading sektor. Nah, di sini leading sektor adalah pemerintah, begitu. Pemerintah di mana Menteri Koperasi dan UMKM, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan yang selalu mensupport dan bermitra dengan Kongres Wanita Indonesia, kemudian kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Industri, Perindustrian. Belum lagi yang penting adalah kolaborasi antara dunia usaha. Ini yang paling penting, Ibu. Nah, ya. Jadi mengesampingkan kompetisi tadi gitu, harus kolaborasi gitu ya. Betul. Nah, dunia usaha untuk CSR-nya diberikan subsidi silang kepada mereka pelaku usaha baru, begitu. Nah, memang kan kita juga ada biaya tapi tidak begitu besar. Kalau untuk Kowani Fair online itu memang free semuanya. Tetapi kalau misalnya kita offline, kita menyewa satu gedung, kemudian membuat suatu stand-stand. Nah, itu ada subsidi silang dari dunia usaha, CSR itu support yang penuh dari para pendukung, begitu. Nah, jadi kenyamanan dari pelaku usaha perempuan ini, di mana sebagai anggota organisasi Kowani, BKOW dan GOW itu merasakan suatu kenyamanan, suatu keamanan untuk mereka berusaha sebagai pelaku usaha baru, begitu. Jadi dan saling juga, mensubsidi tadi gitu, Ibu ya. Betul. Nah, ini tugasnya Kowani ini untuk mensinergikan dari seluruh stakeholder gitu, untuk siapa lagi kalau bukan perempuan? Siapa sih yang kalau berjuang untuk perempuan kalau kita bukan perempuan sendiri gitu yang berjuang? Baik, nanti Bu Giwa kita akan berbincang-bincang lagi karena menarik sekali kita kalau berbicara mengenai sinergi tadi. Artinya bahwa Kowani punya konsep, Kowani punya ide dan gagasan. Tapi kalau tanpa didukung oleh pihak mitra yang memiliki visi yang sama, seakan-akan itu berjalan sendirian begitu Ibu Giwa ya. Ya, betul. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dengan topik kita kali ini sangat menarik sekali. Kita berbicara mengenai peranan wanita dan juga UMKM. Nah, sekarang kita ke Ibu Giwa lagi. Ibu Giwa tadi sudah disampaikan bahwa berbagai upaya telah dilakukan Ibu Giwa dan juga teman-teman sekalian untuk meningkatkan partisipasi wanita Indonesia untuk bergabung dalam
kegiatan ini. Ya. Ke depan langkah apa yang akan dilakukan sehingga jumlah partisipan ini jauh lebih banyak Ibu Giwa di seluruh Indonesia? Tentunya begini, sebagai peserta Kowani Fair online ini sudah cukup banyak kan, ribuan ya, bahkan mungkin puluhan ribu, mungkin jutaan kalau kita akumulasi dari tahun 1999 ya. Nah, hal ini tentunya bagaimana kita mengadakan pendampingan, pengawalan sampai mereka ini bisa mandiri ya. Tentunya kita selalu berkomunikasi secara intens ya. Kita nggak bisa lepas mereka, kemudian bagaimana tanggung jawab kita ya, karena kan memang kita mau menghasilkan ya perempuan-perempuan yang unggul, terutama dalam pelaku UMKM. Nah, di sini kita mengadakan pelatihan-pelatihan secara reguler. Nah, salah satunya kita membuat webinar series. Ya, salah satunya contohnya tema pertama bagaimana komunikasi yang aktif, yang intensif untuk mempromosikan produknya begitu, dan atau enggak bagaimana mempromosikan produknya dengan kualitas yang menarik. Nah, setelah itu juga selain itu kita membuat satu pelatihan digitalisasi yang memang kita harus terus latih. Tidak bisa kita lepas begitu saja, tapi kita harus selalu bina, kita harus mendampingan, dan kita harus selalu mengingatkan kepada mereka. Jadi artinya bahwa pembinaannya jangka panjang Ibu ya, tidak hanya menyelenggarakan kemudian selesai gitu. Betul, jadi kita juga berkelanjutan ya, terus menerus, tidak hit and run, dalam arti kita melakukan Kowani Fair online udah terserah mereka kewajiban selesai gitu, tidak begitu Ibu ya. Mereka mau dibawa kemana, kemudian yang penting program kerja sudah tercapai dari hasil kongres. Nah, tidak bisa seperti itu, kita bertanggung jawab dong ya, sesuai dengan visi dan misi, dan kita diberikan amanah oleh founding mother untuk meningkatkan harkat martabat wanita Indonesia, terutama melalui pemberdayaan perempuan. Untuk meningkatkan ekonomi begitu. Ini yang menarik. Jadi meningkatkan harkat martabat perempuan tadi, Bu, terutama supaya mereka bisa swadaya atau berdikari, terutama dari sektor ekonomi itu sendiri. Nah, sekarang kita ke Ibu Ratna. Bu Ratna ini kan merupakan program yang sangat bagus, yang merupakan ide dan gagasan yang diusung oleh Ibu Giwa ini sendiri. Nah, sebagai pelaksana di lapangan, Ibu Ratna dan teman-teman seperti apa ke depannya untuk realisasi peningkatan ekonomi para wanita di Indonesia? Ya begini Mas, kita kan berusaha selalu untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka ya, dengan mensejahterakan keadaan ekonomi mereka di rumah tangganya. Jadi apalagi di zaman pandemi ini ya, mungkin ada suami yang di PHK ya, dengan sendirinya istri harus ikut aktif untuk bisa menambah finansial ekonomi keluarga. Jadi mereka harus juga cerdas untuk bisa berusaha ya, walaupun ya secara ya mendadak harus bisa mencari ide-ide untuk mensejahterakan keluarganya. Apalagi dengan anak-anak yang selalu juga belajar di rumah. Memang kerjanya agak berat, harus mendampingi suami, mendampingi anak juga untuk mengikuti pelajaran di sekolah, tapi dia juga harus memikirkan kondisi ekonomi. Jadi sebagai istri ya, tentu kita harus memang tidak ada berhenti-berhentinya berpikir dan aktif berkarya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, begitu Bu. Jadi artinya tidak boleh tinggal diam gitu Bu, ya harus menyesuaikan dengan kondisi begitu Ibu ya. Tidak pernah diam untuk bisa aktif, selalu aktif gitu Ibu selalu ya. aktif berpikir, 24 jam itu tidak pernah berhenti kita itu di rumah tangga. Selalu aktif, karena semua udah pada tidur, kita masih bekerja. Karena Menteri Keuangan juga Ibu ya, keluarga. Betul, semua Menteri Keuangan, tenaga kerja, ya semua itu dikerjakan oleh seorang ibu. Ya, dan yang dilakukan oleh bidang ekonomi koperasi dan UKM juga
bukan hanya mengawal atau mendampingi, tetapi kita akan melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja, saling sharing bagaimana kualitas mereka di produk di rumahnya, langsung kita datang ke tempat lokasi merekanya. Jadi langsung ke lokasinya, Ibu ya? Iya, dan kita kalau tidak pandemi ini kita selalu mengadakan kunjungan kerja. Iya. Jadi nanti juga usaha-usaha yang kecil menengah selalu keliling kita. Ini juga akan dilakukan. Jadi kita mengevaluasi tentunya yang sudah meningkat harus memberikan informasi kepada yang membutuhkan. Yang lagi berproses gitu, yang Bu, sedang berproses. Jadi untuk sebagai satu testimoni, sebagai satu role model gitu. Jadi di Coanifer online, Coanifer offline waktu itu kita membuat suatu lomba ya Bu Ati ya, lomba ya Bu, lomba kreativitas atau omset yang tertinggi satu, kemudian kualitas produksi yang terbaik, kemudian stand yang menarik. Nah, ini juga di dalam Coanifer online kita juga nanti akan membuat lomba omset yang tertinggi gitu. Oh, jadi ada kompetisinya seperti ada Bu, kompetisi ya? Ada kompetisinya untuk mereka berpacu untuk lebih baik lagi begitu, bahwa ada yang lebih baik lagi begitu. Kadang-kadang kalau perempuan ini kan harus diberikan semangat ya. Didorong dengan energi yang besar gitu, betul, Ibu ya. Betul. Ya, jadi kalau kita mendorong bersama, kita tumbuh bersama, maju bersama. Nah, itu yang moto kita ya Bu Ati ya. Jadi maju bersama, tumbuh bersama, kemudian mencapai suatu tujuan bersama, yaitu ya pemberdayaan perempuan ekonomi begitu. Itu menjadi tujuan utamanya. Nah, jadi kan dampaknya memang multiplier effect ya. Kalau perempuan ini mandiri ya, tidak KDRT juga berkurang begitu, kemudian juga dia bisa membiayai anak-anaknya sekolah begitu ya. Jadi artinya bisa betul-betul mandiri seutuhnya begitu ya. Nah, sekarang kita ke Bu Ati. Bu Ati, dalam pelaksanaan kegiatan yang berbasis online ini, terutama dalam kegiatan Coanifer ini sendiri, untuk perbaikan, apa yang menjadi dasar evaluasi dari panitia pelaksana terkait dengan pelaksanaan ini? Dasar evaluasi kami adalah kami dapatkan dari laporan dari penjualan di dalam Ladara. UMKM mana kira-kira yang perlu pembinaannya lebih banyak lagi, lebih ini. Jadi kalau yang sudah juara 1 sampai 20 itu tidak perlulah kita pendampingan, tapi tidak sekeras yang pembinaannya kepada yang belum mendapat ini, yang belum mendapat. Artinya belum ditengok orang lah istilahnya. Apakah mungkin karena produk ataukah mungkin karena kemasan packaging? Juga, Bu, ya? Ya, packaging. Di Indonesia ini banyak sekali produk bagus, tapi packagingnya yang tidak begitu menarik. Itu yang perlu kita perlu pembinaan. Jadi kita juga ini dengan Badan POM, dengan Kementerian Koperasi, begitu untuk pembinaan mereka-mereka yang penampilannya kurang. Gitu. Dan dalam Coanifer yang baru saja berlangsung ini, yang kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan, itu tanggal 14 Agustus sampai 14 September itu kita adakan, itu tema kita juga cukup sangat relevan begitu, jadi mendorong digitalisasi UMKM untuk pemulihan ekonomi Indonesia, bukan ekonomi keluarga loh, ekonomi Indonesia, karena kita menganggap bahwa kalau kita walaupun kecil-kecil ini bergerak bersama, menjadi hal yang besar, Ibu, itu menjadi sesuatu begitu. Jadi bisa menunjang ekonomi Indonesia yang saat ini mungkin sedang karena tertimpa oleh pandemi ini, jadi saat ini agak begitu turun begitu. Jadi Coani berusaha untuk membantu pemerintah begitu ininya. Bahkan dalam beberapa kesempatan pun Presiden Jokowi juga selalu menekankan bahwa UMKM inilah menjadi salah satu motor penggerak untuk menyelamatkan ekonomi secara nasional. Nah, saya tertarik ke Ibu Giwa. Ibu Giwa tentunya sebagus apapun program, tentunya tanpa konsolidasi ke lapangan, kemudian juga melalui pemerintah-pemerintah daerah, dan juga organisasi-organisasi lainnya, misalnya Dekranas, kemudian organisasi-organisasi di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Nah, sejauh ini program apa yang tengah disusun ataupun inovasi
inovasi-inovasi apa yang dilakukan ke depan sehingga organisasi wanita ini keberadaannya betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, jadi sesuai dengan kita mempunyai 12 bidang ya. Jadi bukan salah satunya bidang ekonomi, koperasi dan ketenagakerjaan. Kemudian ada bidang dan UMKM, kemudian bidang ketenagakerjaan. Nah, ini bidang ketenagakerjaan sinergi antara UMKM, koperasi dengan ketenagakerjaan. Nah, kebetulan kami juga mendapatkan ada satu program stimulan dari Kementerian Ketenagakerjaan dari Ibu Ida Fauzia bahwa satu kelompok komunitas sebagai pelaku usaha dari usaha yang mikro begitu. Itu alhamdulillah dari tahun ke tahun makin bertambah jumlahnya dan makin bermanfaat dirasakan oleh mereka dari pedagang sayur ya, kemudian penjual jamu yang kemarin ini sangat pada lesu, jatuh karena masa pandemi. Nah, ini sekarang ya sedikit-sedikit demi sedikit bangkit. Nah, jadi ada sinergi antara bidang ekonomi koperasi dengan ketenagakerjaan. Kemudian juga ada bidang IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya. Nah, ini misalnya pelatihan digitalisasi itu dari bidang IPTEK. Jadi antara 12 bidang ini yang diantaranya ada bidang IPTEK, ada ekonomi koperasi, ketenagakerjaan, kemudian agama, kemudian politik, kemudian hukum dan HAM dan bidang-bidang lain itu berkolaborasi untuk bukan hanya bidang ekonomi saja yang melakukan program tapi kolaborasi. Semua begitu. Bidang Ibu ya? Semua bidang. Dan itu untuk bahan laporan ke ini ya Ibu? Betul. Nanti untuk bahan laporan ke PBB setiap bulan Maret. Ya, jadi ada reportingnya Ibu ya setiap bulannya gitu ya? Kita report ke CSW, Consultative Status with ECOSOC, ekonomi dan sosial begitu. Nah, jadi kita juga pernah berbicara di dalam side event PBB 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu tentang Kowanifer ini. Ternyata negara-negara yang sedang berkembang ya seperti India, Vietnam itu mereka tertarik, mereka mau belajar. Artinya ya. kita berhasil menjadi role model Ibu ya dalam kegiatan ini sendiri. Iya, mereka mau belajar ke Indonesia. Nah, tapi waktu itu kita sudah dihadapi oleh pandemi. Jadi kita mau saling transfer ilmu ya antara negara-negara tetangga gitu. Nah, karena mereka belum pernah melakukan hal seperti ini. Even Singapura pun belum pernah. Betul. Jadi artinya Indonesia menjadi pelopor lah Ibu ya untuk pertama kalinya seperti gitu ya. Gramer Bank itu di Grameen Bank di India. Nah, itu juga mendengar kita melakukan Kowanifer online dari pelaku yang tidak mempunyai usaha menjadi punya usaha menengah menjadi atas. Nah, itu suatu yang luar biasa bagi mereka itu begitu. Jadi kita buat side event khusus untuk Kowanifer waktu itu. Betul. Ya. Nanti tahun depan mohon izin Ibu, bulan Maret kami akan mengadakan di PBB. Ya, jadi apabila di sana dibuka, kita sharing ke mereka tentang Kowanifer begitu. Jadi artinya bahwa memang tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan wanita-wanita yang tadi Ibu sampaikan tadi misalnya di negara-negara berkembang juga antusias gitu Bu ya dengan betul. Organisasi kewanitaan yang ada di sana. Betul, betul. Ibu tentunya dalam setiap program itu juga selain membutuhkan ide yang segar, artinya Jawa kita juga membutuhkan namanya energi, yaitu sehat tadi Bu. Nah, apa peranan dari Kowani terutama di situasi pandemi saat ini? Kowani ini mempunyai bidang sosial kesejahteraan keluarga ya. Sebelum kita menjadi pelaku usaha, tentunya kita harus sehat dulu. Betul, ya. Harus sehat ya Bu ya. Harus sejahtera batin kita. Nah, itu kita melakukan bukan hanya melakukan antigen swab saja, tetapi PCR dan kita melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi bukan hanya di wilayah DKI Jakarta, tetapi di beberapa provinsi. Nah, kemarin di Yogyakarta, kemudian yang akan datang di Kalimantan Barat. Dan vaksinnya ini seperti one stop shopping. Jadi ada bermacam-macam jenis obat vaksinasi. Misalnya contohnya usia 12 tahun bisa menggunakan Sinovac atau Pfizer.
Nah, kemudian jadi boleh pilih gitu ya, boleh sesuai pilih, dengan ya, betul, riwayat betul, kesehatan masing-masing. betul. Nah, kemarin ini kita baru melakukan yang ke-8 kalinya di Air Petra di Matraman, ya, yang biasanya satu hari di puskesmas itu hanya 30 pesertanya di wilayah Jakarta Pusat, ya. Nah, kemarin ini Kowani turun langsung sebelumnya edukasi, sosialisasi tentang vaksinasi, tentang amannya vaksinasi. Vaksinasi itu aman, sehat, dan halal. Nah, karena kan banyak stigma negatif ya tentang berita vaksinasi. Hoaxnya juga banyak sekali ya, Bu, ya. Berita hoaxnya ya. Nah, jadi mereka menolak vaksin. Alhamdulillah berapa coba pesertanya? 120 kemarin. Jadi hampir 4 kali lipat dibandingkan angka biasanya, Bu, ya. Betul. Kapan Nah, itu di Jogja sampai 4.000? Sampai 4.000 ya, Bu, ya. Betul. Di Jogja itu 4.000. Nah, tapi yang datang itu sebenarnya mereka bisa melakukan vaksinasi pertama kedua, tapi nunggu disosialisasi dulu. Nah, jadi apa tuh bedanya kalau Kowani mengadakan? Bukan langsung jos vaksin begitu, tetapi diedukasi dulu. Kita door to door memberikan informasi yang jelas. Begitu. Bahwa vaksin ini aman, halal gitu bagi masyarakat. Betul. Baik, jadi artinya bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh Kowani itu sendiri. Baik itu secara keanggotaan, organisasi, bahkan kegiatan-kegiatan tadi di sektor UMKM. Dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi Ibu Giwo dan juga teman-teman kepada seluruh wanita Indonesia bahwa kegigihan, kemudian juga ide-ide yang bagus ini harus direalisasikan. Sehingga perempuan Indonesia, terutama wanita-wanita terbaik di Indonesia ini, bisa memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan Indonesia secara global. Sekali lagi terima kasih Ibu Giwo. Rasanya kita pengen ngobrol lebih lama lagi terkait dengan berbagai kebijakan. Apalagi Ibu Giwo, singkat saja. Ada satu pesan dari Bapak Jokowi pada tahun 2018, di mana ada konferensi wanita sedunia kita laksanakan di Yogyakarta. Kowani adalah sebagai penyelenggara dan sebagai hostnya. Bapak Jokowi hadir, ya. Apa yang disampaikan beliau bahwa jadilah perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa. Dalam arti dapat menopang dan meningkatkan ekonomi di keluarganya untuk anak-anak dan generasi penerus bangsa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua bahwa pesan yang sangat bagus gitu ya dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan kapasitas perempuan ataupun wanita Indonesia seutuhnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Giwo. Sukses selalu untuk Kowani. Terima kasih juga Ibu Ati. Terima kasih juga Ibu Ratna. Mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini bisa meningkatkan kemampuan para wanita Indonesia sekaligus bisa memaksimalkan peran UMKM dalam melakukan perbaikan ekonomi secara nasional. Saya Reska Herlambang, terima kasih dan sampai jumpa.